صل على سيدنا محمد بالقلوب وآوائها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wasyukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Tadi udah kita mendengar sholawat Tibil Qulub. Jadi marilah kita pertama-tama membaca ataupun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in dan kepada umatnya. Semoga kita semua ini dan golongan dan keluarga kita dan keturunan-keturunan kita termasuk golongan Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam bab yang ke-13 atau pertemuan yang ke-13 ini, kita belajar tentang manusia, nilai, moral, dan hukum. Maaf, ini tulisannya hukum, tapi hukum dalam mata kuliah ilmu budaya dasar ataupun IBD. Ada 3 topik yang harus kita bahas dari bab yang ke-9, dari bab yang ke-13 ini, yaitu pengertian nilai, moral, dan hukum, fungsi nilai, moral, dan hukum, dan problematika nilai dan moral dan hukum. Pengertian nilai dan moral dalam hukum, terdapat definisi menurut para ahli ternama tentang manusia. Kemudian pengertian definisi manusia itu sendiri bisa kita pahami dalam mata kuliah yang lalu. Ini kita hanya merefresh kembali tentang definisi manusia itu berkat dari kata manu atau Sangsekerta, kemudian dari mens atau Latin yang berarti berpikir, akal budi atau makhluk yang berakal budi yang mampu menguasai makhluk lain. Dalam istilahnya, manusia dapat diartikan dalam sebuah konsep atau sebuah fakta dan sebuah gagasan dan realitas sebuah kelompok atau genus ataupun seorang individu. Kemudian nilai-nilai menjadi landasan sangat penting yang mengatur semua perilaku manusia. Nilai menjadi sumber kekuatan dalam menegakkan suatu keteraturan sosial. Kemudian kita bicara moral. Moral sebagai landasan perilaku manusia yang menjadikan kehidupan berjalan dalam norma-norma kehidupan yang humanis dan religius. Kemudian hukum. Hukum itu menjadi kontrol dalam mengatur keadilan antara hak dan kewajiban setiap manusia dalam menjalankan peran-peran penting bagi kehidupan manusia. Masih pengertian nilai dan moral dalam hukum. Ini menurut Robert M.Z. Lawang, nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, yang mempengaruhi perilaku sosial dari individu, intelektual, yang memiliki nilai
itu perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai itu. Kemudian menurut Frakena, nilai dalam filsafat dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak. Kemudian menurut Frakena ini ada kata abstrak yaitu keberhargaan atau worth atau kebahagiaan, goodness, dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian. Ini nilai. Kemudian menurut Lasso, nilai bagi manusia merupakan landasan atau motivasi dalam segala tingkah laku atau perbuatan. Satu, nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian, yaitu segala nilai material ini apa? Nilai segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. Kalau nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau activity. Kemudian atau nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Kemudian nilai itu cenderung tetap, tetapi berubah adalah penilaian oleh manusia itu sendiri. Contohnya, misalnya lukisan Affandi, pelukis dari Indonesia, dihargai dengan nilai lukisannya dengan harga yang relatif mahal dibandingkan saat beliau masih hidup, ya kan? Kemudian peran moral dalam masyarakat. Nah, ini pengertian moral itu berasal dari bahasa Latin, yakni mores atau jamak atau mos yang berarti adat kebiasaan. Kemudian menurut bahasa Indonesia, moral diartikan dengan susila. Kemudian istilah moral senantiasa mengacu kepada kebaikan, baik buruknya perbuatan manusia itu sendiri. Jadi pengertian moral itu yaitu jamak atau mores atau mos yang berarti kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia ini kemudian penerapan ataupun penanaman nilai moral tidak mudah dilakukan karena pemahaman tentang nilai itu nilai moral cenderung tidak bisa sama antara individu dengan individu yang lain. Bahkan interpretasi atau makna tersebut nilai juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kemudian aspek penting yang terkait dengan nilai. Sekarang kita bahas tentang hukum. Hukum sebagai ilmu, yaitu ilmu hukum adalah cabang dari ilmu sosial dan humaniora. Kemudian hukum sebagai disiplin, yaitu pelanggaran terhadap disiplin yang akan diberikan sanksi. Hukum sebagai kaidah, yaitu pedoman untuk bertindak. Hukum sebagai tata hukum, yaitu kaidah-kaidah yang berlaku pada saat waktu dan tempat tertentu serta terbentuk yang tertulis. Ini biasanya hukum negara ataupun hukum-hukum tata kenegaraan ataupun hukum-hukum yang dibuat oleh negara, itu tertulis. Kemudian hukum sebagai petugas, menunjukkan kepada orang yang diberi tugas menegakkan hukum, seperti petugas kehakiman, polisian, dan aparat-aparat lain yang ditugaskan. Kemudian peran hukum dalam masyarakat. Menurut Profesor Dr. Mukhtar Kusma Atmaja dan Arif Sidarta menyatakan bahwa hukum adalah perangkat, kaidah, dan asas-asas yang mengatur kehidupan dalam masyarakat. Ini perangkat. Perangkat itu berarti alat, ya. Kemudian menurut Dr. E. Utrecht, SH, hukum adalah kumpulan peraturan atau perintah larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat karena harus ditaati oleh masyarakat. Kemudian menurut Simo Ranking, SH, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa
yang dibuat oleh badan-badan resmi wajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan. Jelas, itu hukum itu adalah paksaan kalau menurut Simorangking. Kemudian menurut Mujiono SH, hukum adalah keseluruhan aturan tingkah laku manusia dalam pergaulan, hidup, berbangsa, dan bernegara, baik tertulis tidak tertulis, yang berfungsi memberikan rasa tentram dan aman, yang berakibat diberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Ini jelas sekali dan cukup konkret sekali dalam menjelaskan tentang hukum. Kemudian hukum ialah peraturan-peraturan yang sifat atau bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran-pelanggaran yang akan dikenai tindakan hukum tertentu. Nah, ini jelas hukum itu semuanya bersifat memaksa. Kemudian hukum, moral, dan nilai saling berkaitan satu sama lain, memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena mengatur bagaimana manusia harus bersikap. Kemudian nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku baik disadari maupun tidak. Moral adalah perbuatan tingkah laku. Kita masuk ke dalam topik yang kedua, yaitu fungsi. Fungsi dari nilai, fungsi dari moral, dan fungsi hukum. Moral adalah perbuatan tingkah laku ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tertentu dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Jadi moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik. Kemudian hukum dan moral saling berkaitan, tadi sudah saya jelaskan dalam topik yang kedua ini. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam rangkaian kekuasaan, kelembagaan, dan bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, masyarakat, dan berbagai cara, dan bertindak sebagai perantara utama antara hubungan manusia dan masyarakat. Ya, nanti bisa dibaca lagi. Dan secara garis besar dapat disimpulkan bahwa fungsi dari nilai, moral, dan hukum antara lain yaitu berfungsi mengingatkan manusia. Yang kedua, menarik perhatian pada permasalahan moral yang kurang ditanggapi manusia, dapat menjadi penarik perhatian manusia kepada gejala pembiasaan emosional. Kemudian yang keempat itu memberikan batasan kepada manusia untuk bertindak atau bertindak berlebihan yang dapat membahayakan orang lain, karena hukum diciptakan untuk memberikan kenyamanan antara sesama. Kemudian yang ketiga yaitu problematika fungsi, nilai, moral, dan hukum. Kita bahas tentang problematika fungsi, nilai, moral, dan hukum, yaitu perbedaan norma moral dan norma hukum. Norma hukum berdasarkan yuridis konsekuen, sedangkan norma moral berdasarkan hukum alam atau hukum yang ada dalam masyarakat sekitar. Kalau yuridis itu pasti ada istilahnya itu tercantum dalam ataupun tertulis ataupun tertuang, dan ada konsensus. Kemudian norma hukum bersifat heteronomi, yaitu datang dari luar diri, sedangkan norma itu berasal dari diri sendiri. Kemudian dari pelaksanaan, hukum itu dilaksanakan secara paksa dan lahiriah, sedangkan norma itu tidak dapat dipaksakan. Norma itu ya aturan. Kemudian dari sanksi-sanksi hukum yang bersifat lahiriah, sedangkan norma itu norma moral bersifat batiniah. Misalnya begini, kalau sanksi hukum yang bersifat lahiriah itu contohnya sanksi contohnya yaitu kita jika melanggar pasti akan terkena sanksi oleh kepolisian, itu secara lahiriah.
Kalau secara batiniah itu ya kita dikucilkan oleh masyarakat. Kemudian perbedaan norma dan hukum, maaf ada selingan, ada lewat. Kemudian perbedaan norma moral dan norma hukum menurut Thomas Aquinas, suatu hukum yang bertentangan dengan norma moral kehilangan kekuatannya. Antara hukum dan moral itu berkaitan. Hukum merupakan perwujudan dari moralitas. Kemudian hukum sebagai moral harus berdasarkan pada nilai moral. Apa artinya? Jika undang-undang tanpa disertai dengan moralitas, tanpa moralitas hukum, tampak kosong dan hampa. Jadi, norma moral adalah norma yang paling dasar. Norma moral, norma yang paling dasar. Kemudian ada pelanggaran kode etik, itu banyak sekali. Kemudian kesadaran hukum itu apa? Kesadaran hukum itu kesadaran diri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar, atau dari pemerintah, atau dari hukum itu yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum, masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Jadi sanksi hanya dijatuhkan kepada warga yang terbukti melanggar hukum. Problema hukum yang berlaku dewasa ini adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Akibatnya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, dan pelanggaran-pelanggaran hukum maka terjadilah sanksi. Kemudian beberapa hal yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum. Yang pertama, kesadaran dan pengetahuan hukum yang lemah. Jadi edukasi ataupun pengetahuan ataupun pembelajaran terhadap hukum sendiri itu lemah. Jadi inilah beberapa penyebab lemahnya penegakan hukum. Kedua yaitu ketaatan terhadap hukum. Berbeda orang yang taat hukum sama orang yang tahu hukum. Kalau orang yang taat hukum artinya yaitu mentaati dan tertib mengikuti semua hukum yang telah tertulis dan tertuang dalam undang-undang ataupun norma-norma hukum dalam masyarakat. Itu taat hukum. Kalau tahu hukum itu hanya mengetahui saja tapi belum tentu taat. Tapi kalau taat hukum biasanya mengetahui. Sebaliknya pemerintah Indonesia beserta aparatur pengawas hukum penegak menjalankan hukum dengan sebaik-baiknya dan bertindak adil. Hal ini dilakukan agar tidak timbul lagi berbagai problematika dalam nilai moral dan hukum di Indonesia. Kita sebagai mahasiswa hendaknya menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan koridor yang telah ditentukan agar tidak timbul problematika dalam hukum. Jadi alangkah baiknya rekan-rekan ini semuanya untuk lebih mengerti tentang hukum dan taat tentang hukum ataupun tahu tentang hukum. Jadi nanti rekan-rekan bisa belajar tentang hukum-hukum yang ada di Indonesia karena membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim dan istighfar. Demikian saja dapat saya sampaikan. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orden itu Mbak El kan ada boxnya warna biru tutup itu loh, ambil ya. Siki yang rekam ini. وصحبه وسلم.